Pada abad ke-6, jauh sebelum Kekaisaran Ottoman yang kaya berdiri, terdapat konfederasi stepa yang luas bernama Kekaisaran Göktürk sebagai pendahulunya. Göktürk adalah sebuah konfederasi stepa yang luas yang membentang dari perbatasan China hingga Laut Kaspia. Itu adalah kerajaan pengembara terbesar yang pernah ada, tulis Khalid El-Hassan. Ia menulis kepada History Collection dalam artikel yang berjudul Distinctive Facts About the Mighty Ottoman Empire, the First Empire of the Turks, yang diterbitkan pada 13 Agustus 2020. Rakyat dalam kekaisaran yang hidup dalam stepa ini ahli dalam pengerjaan besi atau seorang pandai. Konon, mereka juga mengembangkan sebuah naskah rahasia yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal aksara kuno bangsa Turki. Temuan tentang naskahnya telah divalidasi sejumlah ahli. Naskah ini dinamai Orkhon di Mongolia, tempat prasasti awal abad ke-8 ditemukan dalam ekspedisi tahun 1889 oleh Nikolai Yadrintsev. Manuskrip Orkhon ini diterbitkan oleh Vasily Radlov dan diuraikan oleh filolog Denmark Wilhelm Thomsen pada tahun 1893. Dari sana, naskah Orkhon dianggap warisan Göktürk sebagai peletak aksara Turki. Namun sejauh ini, para ahli mengklaim bahwa Konfederasi Stepa Turki Göktürk tetap menjadi pemerintahan kesukuan, dengan semua keganasan dan kerapuhan yang menyertainya. Sengketa suksesi dan perselisihan internal antara klan yang bersaing dan penuntut saingan untuk kekuasaan menghancurkan Kekaisaran Göktürk. Akibat sengketa berkepanjangan, Göktürk akhirnya runtuh untuk selamanya pada tahun 734. Di awal abad ke-8, dengan runtuhnya Kekaisaran Göktürk, sebuah faksi Göktürk Barat yang dikenal sebagai Oghuz, kemudian mendirikan kekuasaan mereka di Asia Tengah bagian barat. Pendirian kekuasaan ini terjadi sekitar waktu yang sama ketika orang nomaden lainnya, orang Arab dari Kekhalifahan Islam, menyapu ke timur dan ke utara dari Arab untuk menaklukkan Kekaisaran Persia. Hubungan perdagangan dan budaya antara Oghuz dengan Muslim pendatang terus terjalin. Sejak abad ke-9 dan seterusnya, bekas orang-orang Göktürk itu mulai meninggalkan kepercayaan paganismenya dan memilih untuk memeluk ajaran Islam. Alhasil, orang-orang Turki yang notabene merupakan bekas Göktürk yang baru masuk Islam atau mu'alaf, akhirnya memilih untuk menjadi pendakwa Islam yang paling giat dan bersemangat. Setelah kebanyakan orang Turki menjadi Muslim, kehidupan keras di stepa selama menjadi Göktürk telah menempa kekuatan diri dan kualitas bela diri orang-orang Turki. Inilah yang membuat Kekhalifahan Islam Arab mulai memasukkan orang Turki ke dalam barisan perang. Tentu saja, sejak masih menjadi Göktürk, mereka ditempa kehidupan keras dan syarat akan pendidikan kemiliteran. Itu membuat orang Turki memiliki semangat juang, keterampilan berkuda, dan bakat hebat sebagai pemanah berkuda. Tak mengherankan, terhitung pada akhir abad ke-9, sebagian besar komando militer di Kekhalifahan Islam Arab, serta banyak jabatan politik tingkat tinggi, mulai dipegang oleh para Muslim Turki. Selama hegemoni Abbasiyah di Timur Tengah, orang-orang Turki mulai memegang jabatan penting dan pengendali kekuatan militer. Di puncak kekuasaan mereka menguasai wilayah yang terbentang dari Samudra Atlantik hingga perbatasan China, dan dari Asia Tengah hingga perbatasan India. Namun setelah kemunduran Kekhalifahan Abbasiyah memasuki abad ke-11, sebuah cabang dari Turki Oghuz yang sebelumnya adalah orang-orang Göktürk mulai mendirikan Kekaisaran Seljuk atau Turki Seljuk. Kuatnya kemiliteran Seljuk membuat mereka mampu melebarkan wilayah kekuasaannya. Turki Seljuk telah membangun fondasi budaya dan identitas Turki, lalu menggagas gagasan pendirian sebuah negara yang lebih besar lagi. Negara itulah yang kemudian dikenal dengan Kekaisaran Ottoman.